Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga bisa bertemu kembali di podcast saya, Lokman Effendi. Saudara-saudaraku, beberapa tahun ini ya, sejak ada COVID datang ya, saya punya hobi baru, walaupun terakhir ini agak berkurang ya, yaitu hobinya saya yang baru adalah membagi-bagi buku ya. Jadi kalau di sebelumnya mungkin kita lebih suka mengajak makan ya, yang enak-enak, bahkan yang mahal-mahal gitu ya. Saya mencoba untuk merubah kebiasaan membagi makanan menjadi membagi buku. Hal ini berangkat dari persoalan yang dihadapi ya, terutama oleh generasi muda kita ya, berkenaan dengan minat baca. Jadi kita memang masih sangat rendah sekali minat bacanya ya, apalagi di zaman modern sekarang ini, di era digital sekarang ini ya, apapun dapat diakses dengan mudah melalui internet ya. Bayangkan saja dalam hitungan detik ya, kita dapat mencari apapun yang kita inginkan ya. Tinggal search melalui Google, lalu akan muncul hasil pencarian yang sangat presisi sesuai keinginan kita ya. Bahkan kemudian ada istilah di kalangan kita, tanya saja Mbah Google ya. Sehingga sampai kemudian juga ada ledekan di di kalangan kita, di dosen gitu ya. Jadi karya kita ini adalah dari Google, oleh Google, untuk Google ya. Jadi semuanya sumbernya adalah dari Google ya. Di banyak diskusi mahasiswa juga, walaupun kita sudah menyarankan, memberi arahan gitu ya, untuk sesedikit mungkin menggunakan HP saat diskusi. Jadi susah sekali untuk merubah kebiasaan para mahasiswa saya sendiri ya, untuk keluar dari penggunaan HP, penggunaan internet ini ya. Sehingga ketika presentasi buka HP ya, menjawab pertanyaan juga buka HP gitu ya. Sehingga inilah ya, menunjukkan bahwa memang minat baca kita memang sangat rendah ya. Dan tentu saja dengan kemudahan itu muncul pertanyaan, jadi apakah buku di saat ini masih diperlukan gitu ya, masih pentingkah buku ya, setelah ada sumber-sumber lain tadi ya. Seorang proklamator ya, Muhammad Hatta ya, mengaku rela di penjara asalkan bersama buku ya, karena dengan buku dia bebas. Sayangnya tidak semua orang seperti Hatta ya, alih-alih merasa bebas dengan adanya buku, mayoritas masyarakat Indonesia saat ini justru merasa dipenjara ketika berada di perpustakaan. Benda yang sama namun memberikan dampak yang sangat berbeda dengan
penggunanya. Ada ungkapan Anda adalah apa yang Anda baca ya. Menurut saya bukanlah satu ocehan belaka ya, karena buku adalah serentetan kalimat yang mampu mengubah perangai dan pola pikir manusia dalam menjalani nilai-nilai kehidupan. Namun apapun yang jadinya jika seorang tidak memiliki minat untuk membaca buku apapun ya, jadi saat ini sangat sulit kita menemukan generasi muda kita itu gemar membaca buku. Termasuk tadi ya di awal pembicaraan kita tadi, bahwa saya membagi-bagi buku. Yang saya bagi adalah buku-buku yang kecil-kecil, yang tipis-tipis ya. Satu, bagi saya harganya murah gitu ya. Di samping itu juga untuk tujuannya untuk merangsang banyak orang untuk mau membaca, suka membaca, karena dengan melihat tebalnya buku kadang-kadang orang sudah langsung menolak untuk membaca, melihat tebalnya buku saja gitu ya. Saya kira ketika ditanya ya, hampir semua orang meyakini ya tentang kebaikan yang dikandung dalam sebuah buku ya. Namun tak sedikit orang yang justru menganggap buku sebagai bacaan membosankan dan tidak menarik. Seringkali masyarakat lebih betah memandangi layar ponsel selama berjam-jam ya daripada membaca buku ya, meskipun hanya satu lembar ya. Hal ini menjelaskan bahwa buku memang semakin jauh dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Jadi wajar kalau di tahun 2016 saja ya, ada satu penelitian itu menempatkan Indonesia pada urutan 60 dari 61 negara dalam hal minat baca masyarakat ya. Jadi kita nomor 2 dari bawah dari 60 dari 61 negara ya. Di samping itu terdapat juga pola pikir masyarakat yang membuat mereka ini enggan membaca ya. Pola pikir membaca hanya untuk sekedar hobi ya. Masih sering kita dengar, jadi membaca itu hobi ya. Pandangan ini menjadi dalih seseorang tidak mau membaca karena bukan hobi gitu ya. Jadi saya nggak baca karena saya nggak hobi baca gitu ya. Padahal tak dipungkiri bahwa membaca ini adalah kunci dari gudang ilmu. Bahkan ada yang mengatakan buku adalah jendela dunia ya. Dengan membuka membaca buku, kita bisa melihat dunia. Nah, padahal kebiasaan membaca itu telah terbukti menuntun banyak orang menuju jalan kesuksesan ya. Di kalangan umat Islam, kalau kita sempat mendengar kisahnya Al-Fatih ya, di usia yang sangat belia bisa menaklukkan sebuah kekuatan besar ya. Dan salah satu ya kunci rahasianya juga adalah buku ya. Jadi literaturnya sedemikian banyak gitu ya. Di era kekinian ya, ada satu tokoh juga yang ternyata buku menjadi kuncinya, yaitu Bill Gates ya, sang pendiri Microsoft. Disebutkan bahwa Bill Gates ini terbiasa menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membaca ya. Bahkan Bill Gates sendiri mengaku dapat membaca lebih dari 50 buku setiap tahunnya. Berkat kebiasaan ini, ia dapat mengubah dunia melalui pemikiran-pemikirannya yang visioner ya. Di umat Islam ya, sebenarnya kalau kita juga mau memahami tentang surat pertama yang turun ya, Iqra, bacalah ya. Jadi ini menjadi pembuka, menjadi sebuah perintah ya. Belum lagi kalau kita nanti kaitkan dengan tolabul ilmi sebagai sebuah
kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Inilah beberapa hal ya yang harus kita renungkan ya berkenaan dengan kebiasaan membaca, dengan kebiasaan buku ini ya. Dan untuk podcast selanjutnya kita mencoba untuk memberikan pembahasan tentang mengapa banyak remaja kita kurang berminat membaca buku ya. Kemudian juga sebenarnya apa sih manfaat membaca buku. Mudah-mudahan dengan mengetahui penyebab ya, dengan mengetahui manfaat, dan nanti mungkin di yang keempat kita juga memberikan tips ya atau saran-saran ya supaya kita akhirnya menggemari yang namanya buku. Jadi ini mengawali podcast tentang buku, dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.